Sering kita dibuat jengkel oleh anak-anak kita, utamanya balita yang suka berteriak-teriak atau meminta sesuatu dengan cara volumenya dengan nada yang tinggi. Nah, mengapa, dan bagaimana mengatasi anak-anak berteriak? Simak terus video ini. Parents hebat mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental. Apa itu berteriak? Berteriak adalah salah satu komunikasi yang dilakukan oleh anak-anak kita atau anak-anak balita kita. Karena mereka belum memiliki banyak kosakata atau dia belum memiliki cara berbahasa dengan baik untuk menyampaikan keinginan atau sesuatu yang diinginkan kepada orang tuanya, maka mereka menggunakannya dengan berteriak. Apalagi untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan atau keterhambatan bicaranya, yang semestinya di usia 2 tahun dia sudah memiliki 200 kata, kemudian dia tidak memiliki itu karena keterlambatan. Pastilah ini salah satu cara yang digunakan untuk berkomunikasi kepada orang tua, yaitu dengan berteriak. Mama, ambilkan minum. Wow. Mama minum, mama makan. Kebayang tidak gimana perasaan kita, atau terkadang mungkin kita malu ketika anak-anak kita berkomunikasi kepada kita dengan teriakan atau jeritan seperti itu. Nah, ayah bunda, untuk kita sudah tahu itu definisinya, bahwa teriakan adalah salah satu bentuk komunikasi anak-anak kita kepada kita. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai penyebabnya. Apa penyebab anak-anak suka berteriak ataupun volumenya tinggi? Setidaknya ada 3 hal penyebab anak-anak kita suka berteriak. Nah, apa saja penyebab dari anak-anak suka berteriak atau berbicara dengan volume yang tinggi ini? Yang pertama yaitu membutuhkan perhatian. Anak-anak akan berkomunikasi kepada kita dengan teriakan, meminta sesuatu, minta tolong diambilkan sesuatu dan yang lainnya, karena dia merasa membutuhkan perhatian dari orang tuanya. Tak sedikit orang tua, sekalipun dalam satu ruangan orang tua memiliki aktivitas sendiri. Misalkan anak sedang bermain tetapi orang tuanya sedang memegang gadget. Nah, otomatis dia tentunya ingin ditemani saat bermain, maka dia memanggil orang tuanya dengan cara berteriak. Yang kedua, teriakan bisa jadi merupakan bentuk ekspresi dari emosi yang dia rasakan. Bun, anak kecil ternyata juga memiliki stres loh. Bukan kita orang dewasa saja, tetapi anak-anak juga merasakan stres, sedih, kecewa ataupun marah dengan teman-teman sebayanya ataupun dengan kita, perlakuan orang tuanya. Nah, karena mereka tak mampu mendeskripsikan, menjelaskan dengan kata-kata kepada kita orang tuanya, maka teriakan itulah yang dia gunakan. Dan biasanya rangkaian teriakan atau berbicara keras tadi itu akan diiringi dengan tantrum, menangis berlebihan, bisa sambil gulung-gulung karena ingin meluapkan emosi yang sedang dirasakannya. Nah, yang ketiga adalah, mungkin ini boleh lah ya, yaitu ternyata teriakan merupakan cara anak untuk menikmati dirinya sendiri atau bersenang-senang dengan kesendiriannya. Ada anak-anak yang sedang bermain atau memegang sesuatu, kemudian dia tertawa, kemudian dia tersenyum, itu diiringin dengan teriakan. Nah, mungkin kalau ini tidak apa-apalah, atau bahkan hal ini juga bisa kita stimulasi. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bagaimana cara mengatasi anak-anak yang suka berteriak ini, Bun. Kalau tadi adalah 3 penyebabnya, sekarang bagaimana kita mengatasinya? Yang pertama adalah berikan perhatian. Jika kita tahu bahwa anak kita menangis ataupun memanggil ataupun bisa dikatakan membentak kita begitu ya, walaupun sebetulnya mereka tidak sedang membentak, tetapi mereka sedang ingin berkomunikasi begitu, dan kita tahu dia ingin ingin perhatian dari kita, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah stop dari semua aktivitas kita. Kita duduk bersama dengan dia. Apa yang dia inginkan? Apakah dia ingin bermain bersama? Ataukah dia ingin bercerita? Ataukah dia ingin dipeluk oleh orang tuanya? Nah, ternyata perhatian ini
dibutuhkan oleh mereka dan mereka mengomunikasikannya dengan cara berteriak. Yang kedua, carilah tempat yang sepi. Mungkin ini sering dialami oleh bunda-bunda yang pergi ke sebuah keramaian begitu, entah ke swalayan ataupun ke tempat keramaian yang lainnya. Kadang karena anak-anak kita, balita kita dalam kondisi lapar, kemudian dia mengantuk ataupun dia menginginkan sesuatu, benda tertentu, mainan tertentu mungkin yang saat itu tidak ada dalam jadwal untuk kita beli begitu ya, karena memang kita semestinya memiliki kesepakatan ketika kita mau bepergian bahwa hari ini bukan untuk membeli mainan. Maka carilah tempat yang agak sepi, yang sekiranya suara tersebut tidak mengganggu keramaian yang lainnya. Ketika dia menangis, biarkan menangis, tetapi suara tersebut tidak mengganggu orang banyak. Biarkan dia menangis, kemudian jangan lupa berikan pelukan, kemudian sampaikan mengapa dia menangis, tanyakan kepada dia mengapa dia menangis, dan ajak dia untuk berkomunikasi. Yang ketiga adalah bantu untuk melatih keterampilan komunikasinya. Kalau ini rentetannya panjang ya Bun, pada dasarnya yaitu kita harus melatih ataupun mempersiapkan kemampuan literasinya agar perkembangan kosakatanya sesuai dengan tahap tumbuh kembang. Usianya sekian, maka kosakata yang dimiliki sekian, sehingga tidak menggunakan bentakan, jeritan ataupun teriakan untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Yang kelima, Bunda, ini yang paling penting, paling urgent, dan sepertinya ini adalah senjata utama nih Bun, yaitu apa? Semakin anak-anak berteriak, maka berikanlah respon kita dengan suara yang semakin lembut. Jadi ketika anak-anak berteriak, jangan dibalas dengan suara kita yang lebih tinggi. Saya yakin pasti suara kita mampu melebihi mereka. Namun ada baiknya kita semakin merendahkan suara kita sehingga anak-anak akan menyesuaikan volumenya dengan volume kita. Dia akan terlibat dengan kita, menyeimbangkan suaranya dengan kita. Prinsipnya semakin dia berteriak maka semakin rendah volume kita, semakin lembut volume kita. Nah, inilah yang akan membuat anak-anak mengurangi kebiasaan berteriaknya. Yang keenam ataupun terakhir yaitu role model ataupun teladan. Ayah bunda, anak-anak kita adalah imitator yang paling hebat, peniru yang paling hebat. Jadi apapun yang terjadi di sekitarnya, entah itu kebiasaan orang tuanya berkata dengan volume yang tinggi, meminta tolong dengan volume yang tinggi, itulah yang akan diduplikasi oleh mereka. Itulah yang akan dicontoh oleh mereka. Sehingga sebelum kita dibuat marah oleh anak-anak yang memiliki habit berteriak ataupun bersuara tinggi, mari kita bijak untuk melihat kepada kebiasaan kita sebagai orang tuanya. Apakah kita memang terbiasa memberikan bentakan ataupun nada yang tinggi kepada anak-anak? Ya, ini tadi Bunda 6 hal cara agar anak-anak tidak terbiasa berteriak ataupun membentak ataupun berbicara dengan volume yang tinggi. Semoga yang Bunda hebat yang ada di rumah semangat untuk membersamai anak-anak, karena apapun kita orang tuanya lah yang akan menuliskan ataupun menggoreskan pada kertas putih yaitu anak-anak kita. Semoga menjadi parents hebat, kita persiapkan generasi sehat akal, sehat mental.